Pemirsa, dunia pendidikan baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya sejumlah video kekerasan yang terjadi di salah satu SMA di Kota Bekasi. Dan kami dari Suara Jakarta akan mewawancarai sejumlah narasumber untuk mengetahui bagaimana mereka menyikapi kasus kekerasan di dunia pendidikan ini. Dan pemirsa, inilah Suara Jakarta bersama saya, Gesmi Sitagan. Pemirsa, saat ini Suara Jakarta sudah bersama Wali Kota Bekasi yaitu Bapak Rahmat Effendi untuk membahas terkait kasus yang beberapa waktu lalu terjadi di salah satu SMA di Bekasi yang diketahui bahwa guru melakukan tindak kekerasan terhadap muridnya. Dan langsung saja saya akan berbicara dengan Bapak Rahmat. Pak Rahmat, ya, bagaimana tanggapannya Pak dengan kasus yang terjadi di SMA Negeri 12 di Kota Bekasi ini? Ya, selamat pagi Mbak Densi ya. Ya. Berkenaan dengan guru Pak Edianto, ya, guru Wasek SMA 12 yang melakukan kekerasan terhadap murid, kami telah menurunkan investigasi, audit investigasi auditor itu ke SMA 12. Dan kami juga secara lisan sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur ya tentang perlakuan ya, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik di Kota Bekasi. Kebetulan SMA itu menjadi kewenangan provinsi. Makanya kami hanya menyampaikan tentang kronologis sebuah kejadian kepada Pak Gubernur. Tapi kami meminta dengan keras bahwa yang bersangkutan siapapun juga, para pendidik yang ada di Kota Bekasi ini tidak ditolerir, tidak boleh melakukan sesuatu yang berkenaan dengan edukasi, baik pendidikan umum maupun juga moral. Ya. Nah, oleh karena itu, pemerintah Kota Bekasi menyampaikan surat kepada Pak Gubernur untuk tidak menempatkan yang bersangkutan dalam wilayah pemerintah Kota Bekasi. Berarti saat ini guru tersebut sudah dinonaktifkan seperti itu ya Pak Rahmat ya? Proses penonaktifan itu proses kepala sekolah dan proses gubernur. Tapi pemerintah Kota Bekasi secara tegas meminta kepada Pak Gubernur untuk tidak menempatkan guru ya yang berperilaku seperti itu di wilayah hukum Kota Bekasi. Baik, namun kalau kita melihat dari kasus tersebut Pak Rahmat, karena beberapa waktu lalu juga terdapat informasi bahwa sejumlah siswa di sekolah tersebut justru mereka melakukan demonstrasi meminta supaya si guru tersebut tetap berada di sekolah itu. Pak Rahmat menanggapinya ini menurut saya logika yang tidak masuk akal. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan kaedah ya, dengan etika, karena kita melihat ya dan hasil dari sebuah proses investigasi yang dilakukan oleh inspektorat menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dan tidak semestinya sebagai seorang pendidik. Kalau ada orang tua yang mempertahankan, saya balik bertanya. Nanti akan terjadi persoalan itu dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Apalagi di SMA ini tentunya negeri, rentan kendalinya kan jauh. SMA, kepala cabang ke Dinas Pendidikan Provinsi, ke Gubernur. Kalau kemarin pada saat ini masih menjadi kewenangan wali kota, saya sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan. Tapi ini saya hanya menyampaikan bahwa saya tidak ingin ada perilaku seperti itu ada di wilayah hukum pemerintah Kota Bekasi. Jadi kalau ada orang tua atau ada siapapun juga yang melakukan upaya itu, menurut saya sangat bertentangan dan sangat tidak dapat diterima dalam konteks seorang guru berperilaku seperti itu dibela oleh orang tua yang ada. Nah, ini terbalik dunianya sudah. Lalu Pak Rahmat, hasil dari investigasi bisa lebih dijelaskan kepada kita apa aja? Apakah si guru tersebut sudah kerap kali melakukan tindakan-tindakan kekerasan? Kalau itu kan sebetulnya persoalan yang tidak boleh, kan ada yang boleh dibuka dan yang tidak boleh dibuka. Tapi persoalan rekomendasinya sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Tinggal Pak Gubernur mau mengambil keputusan. Baik, namun kalau kita lihat lagi kasus ini Pak Rahmat, kalau dibandingkan dengan siswa-siswa zaman dahulu, kan akhir-akhir ini banyak sekali yang memang terblow up seperti itu. Dan kalau yang lalu-lalu justru hal-hal seperti itu kayak seperti hal yang biasa, seperti itu Pak Rahmat. Justru apakah ini membuat siswa-siswa ini terkesan lembek gitu? Tidak juga. Saya juga ngalami waktu saya SMP, ya ada seorang guru yang namanya Pak Adin di SMP 2. Ya, tapi ini zamannya sudah berbeda. Zamannya sekarang ini adalah
udah zaman milenial, sudah zaman seperti ini. Zaman dulu itu gurunya juga masih kurang, muridnya juga masih. Sekarang ini ya zamannya sudah berbeda, maka kondisinya juga harus berbeda. Jadi pemberian edukasi, pemberian doktrin, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat atau para pendidik atau yang dididik ke depan itu sudah dengan cara-cara yang normal, cara-cara yang sopan, cara-cara yang manusiawi. Jadi memberikan pola pengajaran ya searahnya itu adalah bukan saja membentuk kecerdasan umum ya, tapi juga emosional dan spiritual. Itu yang harusnya dilakukan oleh para guru. Tapi si pelaku guru tersebut dan beberapa juga siswa mengatakan itu hanya bentuk kedisiplinan. Kalau Pak Tidak Rahmat dengan lihat, cara itu. Kita juga di sini masa kalau ada staf di sini salah kita tempeleng. Tentunya ada sanksi-sanksi ya. Pertama dipanggil orang tuanya, diberikan surat pernyataan 1, 2. Nggak bisa juga ada cara lain. Mungkin bisa diturunkan di grade di sekolahnya dari 12 mungkin ke 20 ya. Tapi tidak boleh juga mereka diberhentikan karena ya anak ini adalah sebagai penerus bangsa. Ya. Saya juga memimpin 24.000 ASN non-ASN di sini. Tapi memang sanksinya juga tegas, bukan berarti sanksi yang dilakukan oleh seperti itu. nah sejauh ini bagaimana terhadap korban para siswa yang mendapatkan kekerasan dari gurunya, sejauh ini kondisinya bagaimana? Saya sih mengimbau terhadap guru yang berperilaku bertemperamental seperti itu untuk tidak melakukan itu di wilayah hukum pemerintah Kota Bekasi, karena wali kota, kepala dinas pendidikan dan seluruh ya pemerhati pendidikan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi tersebut. Korbannya bagaimana Pak saat ini? Apakah perlu rehabilitasi? Saya minta diedukasi oleh KPAI ya, bagaimana supaya mereka mendapatkan pemulihan dari sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Itu kan tidak sekali beruntun seperti orang adu tinju ya. Pak Rahmat sendiri melihat bagaimana? Sudah melihat kondisi korbannya? Apakah ada luka atau bagaimana kondisinya Pak? Saya belum sempat lihat, tapi pada saat kejadian itu saya perintahkan kepala distrik, saya perintahkan investigasi untuk melakukan itu dan hasilnya. Jadi kalau saya lihat, tapi saya juga minta kepada Pak Wakil untuk mengunjungi yang bersangkutan. Menurut Pak Rahmat sendiri, sejauh ini bagaimana pengawasan terhadap guru-guru maupun siswa agar antara guru dan siswa ini bisa bekerja sama gitu untuk Tadi melakukan saya sampaikan disiplin, berkenaan dengan kewenangan bagaimana pembinaan terhadap guru SMA atau guru SMK negeri itu kan dilakukan oleh Pak Gubernur. Kalau SMA, kalau SMP dengan SD itu oleh wali kota dan bupati. Nah, karena rentannya jauh, kami hanya bisa sebatas memberitahukan, merekomendasikan hal-hal yang tidak berbanding lurus dengan keinginan pola atau cara didik ya dari para guru kepada siswa yang ada. Kami tidak bisa melakukan apa-apa, karena kewenangannya memang seperti itu. Tapi rekomendasi tegas agar tidak terjadi hal-hal yang nanti dianggap, oh saya kemarin melakukan itu, nggak diapa-apain kok sama Pak Gubernur. Nah, besok kalau Pak Gubernur nggak memberikan sanksi, saya yang akan ngomong kepada Pak Gubernur. Baik, dan kalau dari aturan mungkin Pak, apa yang menurut Bapak sebaiknya di sekolah itu supaya anak-anak ini supaya disiplin gitu. Kalau dari Bapak sendiri pendapatnya bagaimana? Iya kan anak ini juga ada orang tuanya, anak ini juga ada dewan pendidikan, anak ini juga ada sosiolog, anak ini juga kan ada kepala sekolah. Jadi tidak satu sisi, makanya ajak bersama sekolah itu merembukan persoalan-persoalan berkenaan dengan edukasi, berkenaan dengan morality yang ingin kita bangun. Kita ini pemerintah ini kan membangun proses peradaban. Peradaban itu bukan kesejahteraan saja, termasuk kesehatan, pendidikan. Nah di dalam ruang lingkup ini memang kita tidak kerja sendiri, ya. Kepala sekolah dan guru-guru pun tidak kerja sendiri. Namanya pemerintah. Nah, karena pemerintah ingin membangun sebuah komunitas warga negaranya menjadi sejahtera. Nah, ini ada prosesnya. Makanya tadi jangan main sendiri. Seperti itu yang nggak bagus. Baik, tapi kalau misalnya kalau kita lihat Pak kondisi ini lagi-lagi setiap ada perlakuan dari guru di blow up ke media dan guru juga merasakan ada kekhawatiran seperti itu kalau melakukan tindakan lebih disiplin bagaimana? Guru jangan melakukan sesuatu yang merugikan nama sekolah, nama dia maupun juga merugikan secara fisik ya. Ajar saja, berikan doktrin saja, tapi tidak melakukan kekerasan fisik. Ya. Tapi tidak, menurut Bapak, apakah tidak membuat generasi ini menjadi cengeng seperti itu, Pak? Kan bukan orang kuat mental
orang kuat komitmen itu kan bukan karena sering dipukulin, Iya. bukan karena sering dianiaya. Orang kuat mental itu adalah karena doktrin. Ya, karena doktrin itu berproses. Makanya sambil contoh, orang bagaimana hidup berpancasila ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu tidak hiasan saja. Bagaimana cara doktrinnya itu? Tentu ada. Nah, di guru juga sama dalam memberikan aneka persoalan-persoalan pengajaran itu, tentunya ada proses. Proses itu kan doktrin. Nah, doktrinnya gimana di situ? Baik, terakhir Pak Rahmat, himbauan kepada orang tua mungkin untuk supaya menjaga anaknya ke depannya menjadi murid Saya yang juga baik. punya anak, tentunya juga saya lindungi. Ya. Ya. Kalau saya sebagai anak saya terjadi itu, saya juga tidak akan terima karena saya menyekolahkan anak di sekolah itu bukan untuk dipukulin, ya. Baik. Tetapi kalau diberikan doktrinnya juga doktrin tentunya doktrin emosional, doktrin pendidikan umum, doktrin bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena mereka adalah sebagai regenerasi. Nah, oleh karena itu kepada siapapun juga orang tua atau kepada siapapun juga para pendidik yang ada di Kota Bekasi ini, ayo sama-sama kita bangun doktrin-doktrin ini, ya, doktrin bernegara, doktrin berakidah, ya, emosional, spiritual, dan doktrin juga untuk kecerdasan umum, bukan doktrin kekerasan di lingkungan sekolah. Itu yang tidak bisa ditolerir di Kota Bekasi. Kalaupun ada wali kota atau bupati lain mentolerir itu, saya di Kota Bekasi tidak boleh. Ini dijadikan pelajaran untuk kita semua. Untuk sama-sama jangan ada perilaku kekerasan seperti itu. Ya, baik Pak Rahmat Effendi, terima kasih atas Terima informasinya di Suara Jakarta, dan pemirsa Suara Jakarta akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut.